Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Harjanti, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bekasi. Salam hebat untuk guru-guru hebat. Saya telah mencoba menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sehari-hari. Berikut adalah aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai gambaran refleksi dari modul 1.1. Sebelum melakukan aksi nyata, saya membuat perencanaan terlebih dahulu bersama dengan teman sejawat. Rencana pembelajaran itu harus mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada anak serta mengedepankan kebahagiaan dan keselamatan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran yang kami berhasil hasilkan adalah dengan tujuan peserta didik mampu membuat kalimat efektif. Langkah-langkah pembelajarannya, peserta didik membuat kelompok dengan anggota 6 orang. Setiap kelompok dapat menyiapkan satu kertas yang bergambar desain dadu kubus. Dadu ini akan digunakan untuk memulai permainan. Setelah dadu selesai dibuat, ketua kelompok akan melakukan home pimpa atau suite bersama ketua kelompok lain untuk menentukan topik yang dipilih. Terdapat 4 topik, yaitu peristiwa bersejarah, adaptasi hewan, adaptasi tumbuhan, dan nilai integritas Pancasila. Setelah itu, ketua kelompok yang mendapatkan topik akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan memimpin permainan bersama anggota kelompoknya. Anggota kelompok akan secara bergantian melemparkan dadunya. Jika anggota kelompok mendapatkan dadu berangka 1 atau 6, mereka diperbolehkan untuk memilih satu gambar dari 6 gambar yang tersedia di setiap topiknya. Lalu gambar tersebut digunting dan ditempelkan di atas kertas asturo yang telah disiapkan. Setelah itu mereka akan secara bergantian melempar dadu, lalu secara bergantian pula untuk menuliskan kalimat efektif tentang gambar yang ada. Jika terjadi anggota kelompok mendapatkan angka 2, 3, 4, dan 5, anggota tersebut wajib membuat pertanyaan, kalimat tanya di dalam bukunya masing-masing. Seperti itu. Hari pelaksanaan. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya melakukan apersepsi, berdoa sebelum belajar, mengaitkan pembelajaran hari ini dengan hari kemarin, lalu memberitahukan tujuan pembelajaran. Setelah semua kegiatan inti dilakukan, saya melakukan pembelajaran bermain yang menyenangkan bersama anak-anak. Sebelum mulai permainan, tentunya saya akan menjabarkan peraturan-peraturan atau apa saja yang harus dilakukan mereka selama permainan. Setelah semua kelompok selesai bermain dan mendapatkan hasil, mereka akan melakukan presentasi bersama. Kelompok yang tampil presentasi akan mendapatkan pertanyaan dari kelompok yang tidak tampil. Kami melakukannya di luar ruangan. Presentasi ini membuat guru atau pendidik dapat mengetahui kemampuan anak dalam membuat kalimat serta mempresentasikannya di depan teman-teman. Pendidik dapat menggunakan momen ini untuk memberikan penguatan serta memberikan masukan-masukan mana yang kurang dan mana yang lebih, serta memberi reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan tantangannya. Pendidik melakukan refleksi setelah pembelajaran. Didapatkan kesimpulan tentang tantangan yang didapat oleh pendidik selama proses pembelajaran. Yang pertama, masih ada peserta didik yang belum lancar menulis kalimat. Kedua, masih ada peserta didik yang belum dapat disiplin dalam permainan. Adapun solusinya, pendidik yang pertama, melakukan bimbingan individu. Kedua, memberikan penguatan dan support terbaik untuk peserta didik tersebut. Pendidik harus yakin bahwa setiap peserta didiknya memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Selain itu, sebagai sebuah langkah refleksi, pendidik juga meminta saran dan kritik kepada rekan sejawat.
Yang pertama, pendidik meminta saran dan kritik kepada Ibu Lia Apriani. Kata Bu Lia, saya juga setuju dengan permainan yang dipilih. Namun, supaya lebih teratur, petunjuk dari guru juga bisa di-print atau dicetak agar anak bisa membaca tujuan ketika guru menjelaskan di depan kelas. Saran berikutnya datang dari Padian Hardiansyah. Menurut Padian, saya setuju belajar di luar kelas dapat meningkatkan semangat, lebih konsisten dan semangat untuk menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Saran dari kedua rekan sejawat ini menjadikan saya untuk terus bertekad menjadi pendidik yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi peserta didik yang saya miliki. Bagaimana perasaan Abi ketika belajar sambil bermain? Saya senang ketika Bu Yuli banyak permainan. Mengapa Abi punya perasaan itu? Karena walaupun kita bermain, tapi kita masih bisa belajar. Dan bermain itu melatih keterampilan kita. Sekian pemaparan aksi nyata yang telah saya lakukan sebagai pendidik di SDN Cimuning 3, Kota Bekasi. Terima kasih, hatur nuhun, thank you. Salam bahagia untuk guru hebat dari kami. Semangat!